Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jermal Lutfi dengan NPI 146 2021. Sini akan membuatkan tutorial dan penjelasan software Publisher Paris, Voice Viewer, Skyhub, Paperpole, dan Adobe Firefly. Untuk yang pertama adalah Publish or Paris. Jadi aplikasi Publisher Paris ini adalah sebuah software yang dapat membantu para peneliti menganalisa dan mengevaluasi publikasi ilmiah yang telah mereka terbitkan. Jadi di aplikasi ini menggunakan data publikasi yang tersedia, ada Google Scholar, Crossref, PubMed, OpenAlex, Scopus, Semantic Scholar, dan Web of Science. Untuk menghitung jumlah publikasi yang telah diterbitkan oleh seorang peneliti. H-index dan indeks citasi. Jadi H-index itu merupakan ukuran kinerja peneliti yang mengukur jumlah publikasi yang telah diterbitkan seseorang serta jumlah citasi yang telah diperoleh publikasi tersebut. Sedangkan untuk indeks citasi itu merupakan ukuran kinerja peneliti yang mengukur jumlah publikasi yang telah diterbitkan seseorang yang memperoleh minimal 10 citasi. Jadi aplikasi Publisher Paris ini juga menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya untuk mengetahui jurnal ilmiah yang paling sering diterbitkan oleh seorang peneliti. Jadi fitur ini sangat berguna bagi para peneliti yang ingin mengetahui jurnal ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh peneliti lain dalam bidang-bidang yang sama. Lalu untuk fitur-fiturnya itu banyak banget. Itu yang pertama penghitungan jumlah publikasi ilmiah yang telah diterbitkan oleh seorang peneliti. Yang kedua penghitungan indeks dari seorang peneliti. Yang ketiga penghitungan indeks citasi seorang peneliti. Yang keempat, membandingkan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan oleh seorang peneliti dengan publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh peneliti lain dalam bidang yang sama. Yang kelima, mengetahui jurnal ilmiah yang paling sering diterbitkan. Yang keenam, mengekspor hasil analisa ilmiah yaitu ke dalam file CSV dan Excel. Jadi yang ketujuh itu antarmuka seperti interface ini itu mudah digunakan dan intuitif tentunya. Lalu mengetahui sumber citasi yang paling banyak digunakan oleh seorang peneliti, mengetahui jumlah publikasi ilmiah yang
telah diterbitkan oleh seorang peneliti dalam jurnal ilmiah yang berbeda. Itu adalah fitur-fitur ya, sebagian fitur-fitur yang ada di Publish Paris ini. Untuk kelebihannya itu banyak banget juga ya, membantu peneliti menganalisis dan mengevaluasi, bisa menggunakan data dari Crossref, Google Scholar, PubMed, Open Knowledge, Scopus, Semantic Scholar, Web of Science, memungkinkan pengguna untuk membandingkan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan dari peneliti dan dari peneliti ke peneliti lain. Jadi memungkinkan pengguna juga untuk mengekspor hasil file CSV, Excel, BibTeX, ISI, JSON, dan RIS. Untuk kelemahannya, Publisher Paris ini hanya menggunakan data publikasi yang tersedia, yang ada di sini ya. Itu hanya itu. Jadi sehingga tidak semua publikasi itu yang telah diterbitkan oleh peneliti tercatat gitu. Dan tidak semua data publikasi itu dapat diunduh gratis juga, seperti Scopus ini nggak bisa ya, kalau Scopus juga harus akses dahulu ya. Lalu jadi kesimpulannya, Publisher Paris ini juga merupakan aplikasi yang berguna bagi para peneliti untuk menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah yang telah mereka terbitkan. Aplikasi ini pun akan memungkinkan pengguna untuk mengetahui jumlah publikasi ilmiah yang telah diterbitkan oleh seorang peneliti. Jadi jumlah citasi yang telah diperoleh oleh publikasi ilmiah yang telah diterbitkan oleh seorang peneliti, jumlah citasi yang telah diperoleh oleh publikasi ilmiah walaupun aplikasi ini itu memiliki beberapa kelebihan ya, aplikasi ini pasti memiliki beberapa kelemahan yang perlu juga diperhatikan oleh penggunanya. Lalu sekarang kita coba. Sini ada banyak. Sini bisa menampilkan tahun berapa yang akan dicari gitu, cari jurnal ilmiah. Saya coba 2015 sampai 2020. Lalu detail reportnya masih di sini. Maksimum number of results ini bisa pencariannya ini bisa 10, 20, 50, 100, 200, 500, dan 1000. Saya cari 100 saja biar nggak banyak-banyak ya. Tinggal kita search. Sini adalah proses menunggu. Dan ini oh ya, untuk pencariannya ini saya menggunakan Google Scholar. Sini ada Open Publisher version, kalian bisa langsung menuju ke Open Publisher version ya. Nah, ini jurnal yang bisa
apalagi ini jurnal internasional ya. hmm ini ya itu sini juga ada check selection ya, jadi kalian juga bisa save resultsnya ke ini ya, ada banyak banget di teks CSV and season dan risk IPA C1 banyak banyak banget. Jurnal tentang communication COVID. Communication about COVID. Hmm, nanti. Oke, lanjut. Ya seperti itu. Seperti itu. Jadi kalian bisa eh, save result sini atau tentang ya, ini kan bisa uncheck all atau bisa menampilkan check selection ya, itu sih. Kalian bisa save results terus garis biar kalian apa, biar kalian bisa masuk ke Mendeley. Jadi ini bisa langsung otomatis ke Mendeley ya.
add, kalian juga bisa outside. Bentar. Ya awalnya kalian bisa ngatur-ngatur loh seperti daily. Jadi seperti itu tentang publish or perish. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah fast viewer. Jadi fast viewer itu adalah alat perangkat lunak untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Jaringan ini misalnya dapat mencakup jurnal, peneliti, atau publikasi individu, dan mereka dapat dibangun berdasarkan kutipan, penggabungan bibliografi, kutipan bersama, atau hubungan penulis bersama. Jadi VoiceOver juga menawarkan fungsionalitas penambangan teks yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan kejadian bersama dari istilah-istilah penting yang diekstraksi dari kumpulan literatur ilmiah. Untuk keunggulan fast viewer ini juga kemampuannya itu dalam mengintegrasikan data publikasi yang terdapat dalam berbagai database publikasi. Jadi pengguna itu juga dapat mengintegrasikan data publikasi dari berbagai sumber menjadi satu dan menampilkannya dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Jadi selain itu, VoiceOver juga memiliki fitur-fitur yang dapat membantu pengguna dalam melakukan analisis data publikasi seperti analisis kata kunci, analisis jurnal ilmiah, dan analisis jaringan kolaborasi. Jadi untuk menggunakan VoiceOver ini itu pertama untuk software di sini dan menginstalnya. Setelah itu pengguna juga dapat memasukkan data publikasi ke dalam VoiceViewer dengan cara mengimport file yang berisi data publikasi atau dengan mengintegrasikan data publikasi dari selain itu, VoiceOver itu juga memiliki fitur untuk melakukan analisis jurnal. Dengan fitur ini, pengguna dapat melihat jurnal ilmiah yang paling banyak terkait dengan data publikasi yang dimasukkan dalam VoiceViewer. Pengguna juga dapat menganalisis pola publikasi di jurnal ilmiah tertentu dan mengetahui jumlah ilmiah yang paling banyak mempublikasikan data publikasi yang terkait. Jadi VoiceOver ini itu software itu sangat berguna bagi peneliti
pengelola database tentu untuk menganalisis data publikasi dan jaringan kolaborasi. Jadi penggunaan ini juga tidak terbatas hanya pada peneliti saja. Tapi juga dapat digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap data publikasi seperti pemerintah, lembaga riset ataupun perusahaan. Dengan menggunakan VoiceViewer ini pun pihak-pihak tersebut itu dapat juga dengan mudah melakukan analisis data publikasi yang diperlukan untuk mengambil kebijakan atau mengembangkan suatu produk. Jadi VoiceViewer juga itu memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan data publikasi secara real time. Jadi pengguna itu dapat memasukkan data secara berkala, jadi langsung menampilkan visualisasi data publikasi terbaru secara otomatis. Sini ya, meskipun VoiceViewer ini memiliki banyak fitur yang berguna melakukan analisis data, jadi pengguna itu juga harus tetap waspada. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam visualisasi ini mungkin dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam proses import atau yang lain-lain. Oleh karena itu, pengguna harus selalu memeriksa kembali hasil visualisasi yang dihasilkan oleh VoiceViewer untuk memastikan keakuratan data yang ditampilkan. Namun demikian ya tetap merupakan software yang sangat berguna bagi peneliti itu. Lalu kemudian yang dapat diambil dari VoiceViewer ini itu, software ini merupakan alat yang sangat berguna bagi peneliti untuk melakukan analisis dan jaringan. Jadi VoiceViewer ini juga banyak memiliki fitur yang sangat membantu penggunanya secara efektif dan efisien. Jadi selain itu, VoiceViewer juga dapat digunakan secara gratis oleh pengguna dan tersedia dalam versi online yang dapat diakses juga. Namun pengguna harus tetap waspada juga ya dalam kelemahan yang terdapat pada VoiceViewer, dan selalu memeriksa kembali juga visualisasi datanya yang untuk memastikan keakuratan data yang ditampilkan. Lalu kita lanjut ke VoiceViewer. Nah, ini adalah halaman tampilan VoiceViewer. Sini ada network visualization, overlay visualization, dan side visualization. Kalian bisa mengatur scale-nya di bagian kanan, size, circle ataupun frame, dan max length, serta fonts dan background ya, color backgroundnya. Sini ada file, item, dan analis. Kita langsung coba saja create a map based on bibliography saja. Ini read data from reference manager files. Next saja. Emerging. Ini kita ini betul.
uh, Great matter ini coba save. Nah, ini bisa ini. Kalau ingin detail aja atau abstrak aja, baru bisa pilih. Ini aku semua aja. Ya, untuk di binary full counting ini binary saja. Ini minimal kita kasih 5 aja. Number of term-nya ya boleh selesai. Ya, untuk clustering-nya ya segini. Sini ada paper, justru yang paling jauh itu masih belum ya. Ini yang sering di review field chapter application technology paper, yaitu adalah fast viewer. Ini adalah fast viewer. Nah, untuk overlay visualization-nya dari tahun 2016 sampai 2017. Yang biru yang gelap ini tuh pasti yang lama, dan yang kuning ini masih hal-hal yang baru. Untuk density visualization-nya ini seperti ini ya. Oke, itu untuk jadi itu untuk voice viewer. Lalu yang ketiga ada Skyhub. Nah, Skyhub ini adalah salah satu merupakan situs pencarian untuk jurnal, makalah, artikel, ataupun hal-hal yang akademik lainnya ya. Jadi Skyhub ini memiliki sekitar 58 juta file yang dapat di-download. Skyhub juga menjadi salah satu situs yang paling banyak dicari untuk keperluan menulis jurnal akademik termasuk Indonesia ya. Jadi platform ini menyediakan jurnal internasional dari berbagai peneliti ternama. Jadi apakah Skyhub ini legal atau enggak ya, pastinya sih enggak legal ya. Oleh karena itu, jadi situs Skyhub itu selalu mengganti domain untuk menghindari laporan tersebut gitu, biar tidak ada rentetan hukum karena tuntutan hak cipta. Walaupun ya legalitas situs ini tuh masih belum terjamin ya, penulis peneliti itu pasti mereka itu mendukung adanya sistem pencarian karya ini, sangat bermanfaat bagi umum juga ilmu pengetahuan. Terus ya, jadi kalian bisa misalnya jurnal ya, jurnal yang berbayar, yang enggak open source, yang kayak ini treatment a process to prosthetic joint infection research.
Jadi kalian tinggal open aja di ini. Nah, ini langsung menuju jurnalnya gitu. Enaknya Skype itu gitu, kalian tinggal copy linknya aja gitu, langsung paste dan udah muncul nih, kalian tinggal pilih download, selesai. Jadi itu menggunakan Skyhub. Lalu ada Paperpole di sini. Nah, untuk Paperpole ini adalah alat tulis yang menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk membantu meningkatkan tulisan akademik. Jadi untuk tambahan, proses penulisan itu memberikan saran dengan waktu secara real time. Jadi dengan Paperpole kita bisa dapat percaya diri dengan mengetahui bahwa mendapatkan umpan balik itu. Jadi untuk paper ini bisa dibenarkan gitu. Jadi fitur utama dari Paperpole ini adalah terintegrasi dengan Microsoft Word, bisa terintegrasi dengan Microsoft Word. Itu salah satu alat pengolah kata yang populer ya untuk sekarang, Paperpole ini. Bisa pemeriksaan ejaan dan data bahasa, analisa struktur kalimat dan peningkatan pilihan kata, analisis keterbacaan dan koherensi, optimalisasi topik dan kata kunci, pemeriksa plagiarisme. Jadi secara keseluruhan itu Paperpole itu alat tulis yang ampuh yang dapat membantu meningkatkan kejelasan dan keefektifan tulisan serta menghemat waktu ya dalam prosesnya. Untuk pro kontranya, untuk pro itu Paperpole itu memberikan saran waktu yang secara nyata gitu, jadi dan bisa memberikan sinonim konseptual, menemukan kata yang tepat untuk makalah, terjemahan akademik yang dengan pekah konteks lebih dari 25 bahasa sehingga memudahkan. Jadi mode pengeditannya itu bisa dipilih antara pengeditan esensial ataupun ekstensif. Untuk pemeriksaan konsistensi juga menandai konversi itu dan konsistensiannya bisa memastikan bahwa masalah memenuhi standar akademik. Untuk kontranya itu paket gratisnya ini terbatas tentunya ya, membatasi 500 cek per bulan, 25 kali per dokumen. Ya mungkin ini mungkin tidak cukup bagi untuk pengguna yang memiliki tuntutan penulisan yang tinggi gitu ya. Meskipun itu Paperpole juga menawarkan banyak fitur berguna ya, mungkin tidak memiliki keluasan dalam kedalaman fitur yang dikeluarkan oleh yang ditawarkan oleh beberapa alat tulis lainnya. Di sini Paperpole sayang sekali juga masih menggunakan bahasa Inggris ya. Nah ini contoh Paperpole yang ini udah scanning langsung seperti ini. Kalian tinggal set up offset saja, langsung dibenarkan offset on,
dari artian penulisan. Udah looking good so far ya, jadi udah selesai, semuanya udah selesai. Benar-benar menghemat waktu, nggak lama-lama gitu ya. Itu untuk paper poll ya. Yang terakhir yaitu Adobe Firefly. uh, ini bisa kalian atur bahasanya, mau apa mau itu ya. Jadi Adobe Firefly ini adalah sebuah AI art generator. Jadinya Firefly itu bukan mengubah perintah, akan mengubah perintah berbasis teks bisa yang diinputkan oleh pengguna dan diolah menjadi output gambar gitu. Perlu diketahui AI sendiri itu sudah diadopsi dari beberapa tools di aplikasi software atau sebelumnya itu ya, seperti apa itu, tools Magic Swan dan Content Aware Fill yang ada di Photoshop itu. Keduanya memanfaatkan teknologi AI yang masih dasar. Jadi Firefly sendiri itu menawarkan sepenuhnya kecanggihan teknologi AI dengan akan mempermudah pengguna berkreasi dan mengasah kreativitasnya. Jadi beberapa layanan AI art generator yang sudah ada di pasaran saat ini itu punya satu masalah utama, yakni hak cipta. Jadi semua gambar yang tersimpan di database Firefly menggunakan gambar bebas hak cipta dan gambar yang memiliki hak cipta. Jadi untuk gambar yang memiliki hak cipta itu semua lisensinya sudah dibayarkan, jadi aman dan legal untuk digunakan gitu. Satu hal menarik dari Firefly adalah kecerdasannya itu dirancang agar bisa terus berkembang. Dengan kecerdasan yang terus dilatih menggunakan beragam model bisa membuat Firefly semakin pintar. Hal tersebut juga dikarenakan Adobe itu juga menyadari bagaimana AI bisa salah dan menghasilkan output yang tidak sesuai dengan keinginan penggunanya. Di tingkatan yang lebih tinggi itu Firefly itu diharapkan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Singkatnya, jika Anda memiliki ciri khas dalam membuat sebuah karya seni, Firefly bisa dilatih dan dikustomisasi untuk menyesuaikan gaya tersebut. Hal ini juga yang bisa membuat Firefly unggul dan berbeda dengan layanan AI generator yang lainnya. Lalu bagaimana cara kerja Firefly? Jadi untuk tingkatan paling dasar itu semua input teks apapun bisa langsung dibuat menjadi output gambar. Jadi kata-kata dan struktur kalimat pada perintah yang Anda buat itu akan memiliki dampak besar pada output gambar yang dihasilkan. Jadi Adobe Firefly ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis datanya dengan mudah, seperti melihat bagaimana pelanggan atau pengguna ini berinteraksi dengan konten mereka dan membuat keputusan yang didasarkan pada data yang diperoleh. Juga bisa membantu pengguna untuk membuat video yang berkualitas tinggi dengan cepat dan efisien. Selain itu, dengan teknologi AI, pengguna dapat mengoptimalkan kualitas video mereka dengan mudah dan cepat. Itu untuk buat Firefly. Ya, kita langsung aja ya explore. Ini ada pilihan ada text to image, generative fill,
text effect, generative recolor, 3D to image, dan extend image. Kita coba text to image dahulu ya. Jadi text to image ini bisa kalian ya. Ini adalah contoh-contoh image. Misalnya cat in winter days. Kalian tinggal generate aja, akan muncul di mana kucing yang ada di musim dingin. Kita tunggu. Ini contoh penggunaan text image ya. Ini cats di, bisa kalian apa, konten tipenya ini aku pilih art, jadi ini pastinya munculnya art. Kalau non itu pastinya tidak pakai ya. Seperti ini tampilannya pun cuma sama untuk grafik. Grafik jadi begini, untuk foto juga. Nah, seperti ini. Nah, ini dan aspek rasionya bisa kalian nanti ke landscape juga bisa. Landscape, portrait, widescreen itu bisa semua. Dan ini untuk apa ya, filter. Kalian bisa juga ya untuk ini color and tone ya, bisa kalian ubah juga. Lighting, compositionnya ini bagus banget ini untuk Adobe Firefly ini. Nggak bisa jadi kayak gitu. Oke, next kita ke generate file. Jadi ini bisa kalian use brush to remove objects or paint in new ones. Saya punya foto. Saya punya foto ini, gambar background saya ya. Kalian bisa hapus background dan bisa langsung ke menuju itu ya. Bisa langsung ke hapus background kalian, tinggal kalian aja ya. Bisa kok kayak gitu ya. Oke, mungkin dalam background ini mungkin aku mencobanya in cafe city.
Nah, ini contoh bisa langsung di cafe ya guys. Kalian juga bisa remove tambahan objek, misal apa ya, ini coba add. Ini aku clear dahulu. Ya, untuk pan ini itu untuk mengatur layar aja. Nah, ini contohnya aku bisa ya, depannya dari Vive itu jadi bisa punya tangan, bisa padahal ini tanganku nggak kelihatan ya awalnya, jadi bisa punya tangan gitu. Bagus bagus. Kita keep aja. Nah, untuk pan ini fotonya untuk menggeser-geser foto aja. Pan ini kalian bisa download, kalian bisa publish ini oh ya, itu submit data ya, dan bisa download langsung ya. Kita pilih ya, itu untuk generative file bagus banget ini. Untuk text effect ini mungkin adalah teks yang menampilkan huruf ya, menampilkan huruf yang bisa bisa saya contoh ya, uh, oh ya, interteksnya untuk namaku ya, kecil ini aku untuk menampilkan with effect with effect um, ah, with diamond. Bisa langsung muncul diamond seperti ini. Ini hanya apa ya, hanya berupa teks saja gitu. Dengan mengenerate kan bisa sampel profnya ganti, match shape-nya, dan fontnya juga bisa diganti. Bagusnya gitu. Ini flower, snake, driftwood, wires, balloon, red touch, pink Hawaiian hibiscus, flowers and leaf stick. Ya, seperti ini. Kalian juga bisa download juga. Contoh dari penggunaan nih, bagus ini. Bisa kayak gini ya, bagusnya itu text effect ya. Untuk generative recolor kayaknya ini masih belum bisa ya, dan 3D to image dan image ini. Oh iya bisa, tapi harus upload CFG ya, aku nggak punya CFG. Oke ya, untuk segitu aja dari saya. Bila ada salah kata ataupun mohon dimaafkan. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.